Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun wa sholatil kusufi lisyamsi wa sholatil khusufi lil qamari. Faslun, adapun ada suatu fasol, wa sholatul kusufi, dan adapun sholat kusuf. Kusuf itu pakai kaf, itu lisamsi untuk matahari. Wa sholatul khusufi, dan juga sholat khusuf memakai kho, itu lil qamari untuk rembulan. La kullu minhuma, adapun tiap-tiap keduanya kusuf dan khusuf tadi itu sunnatun, hukumnya sunnah, muakkadatun, yang dikuatkan. Jadi sholat kusuf atau sholat gerhana itu hukumnya yaitu sunnah muakkad ya. Fa'ing fatat, maka jika kok tertinggal apa hadis sholatu, inilah sholat, lam takdi, maka tidak perlu dikodoi. Umpama tadi dengar berita tadi siang, wah ini sholat apa? Sholat gerhana dari BMKG umpama kan. Lah ternyata Pak Rozak baru tahunya sore sudah asar, padahal gerhananya jam 10 pagi. Nah itu gimana Pak? Apa perlu dikodoi? Tidak perlu Pak Rozak ya. Nah, kalau ngodoin sholat-sholat wajib yang dulu yang ketinggalan wae ya. Kalau sholat-sholat kusuf atau gerhana tidak perlu dikodoi. Ailam yusro, artinya tidak disyariatkan apa kodouha, mengkodoi sholat kusuf atau gerhana. Tidak perlu Bang Irul ya. Nanti goro-goro ngaji pas tidak perlu ngodoi, rupanya pas ngantuk dengernya ngodoi, nah, akhirnya sholat gerhana dikodoi. Nah, tidak perlu ya. Wa yusolli, dan sholatlah siapa seseorang li khusufil qamari, untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana rembulan, rakaat ini dengan 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat, jangan sampai keliru ya. Upama lebih Pak ya tidak apa-apa, serah situlah bonus upama kan. Tapi yang tata caranya itu cuman 2 rakaat. Wa yahrumu, dan takbiratul ihramlah siapa orang tersebut biniati sholatil kusufi, dengan niat sholat gerhana matahari. Upama kok gerhana matahari, upama rembulan ya gerhana rembulan. Setelah takbiratul ihram serempak apa niat, summa ba'dal iftitahu, lalu setelah itu membaca doa iftitah seperti biasa ya. Wa ta'awudi, dan juga membaca ta'awud. Setelah membaca ta'awud, yaqra'u, maka lalu membaca siapa orang tersebut al-Fatihah, kepada surat Al-Fatihah seperti biasa. Batas sampai surat Al-Fatihah itu seperti biasalah kita sholat itu. Wayarka'u, lalu dan ruko, sumayarfa'u, lalu iktidal. Sumayarfa'u, lalu mengangkat siapa orang tersebut roksahu, kepada kepalanya orang tersebut, artinya iktidal. Jadi caranya ya, sesudah ruko tadi sudah ya, takbiratul ihram serempak niat, baca doa iftitah, terus baca ta'awud, baca Fatihah, baca ayat ya kan. Terus ruko. Nah, begitu ruko kan terus iktidal. Kalau sholat kusuf ini nanti ruko tadi. Nah, sumaya tadilu sumaya ketra'u fatihata. Maka lalu baca Fatihah lagi. Tidak langsung sujud. Nah, itu ya. Jadi baca Fatihahnya 2 kali, rukuknya 2 kali. Nah, itu ya. Jadi pertama kan tegak baca serempak dengan niat serempak dengan takbiratul ihram, niat sholat gerhana, terus membaca doa iftitah, terus membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus baca Fatihah, terus ruko, baca surat Pak boleh, terus baru iktidal, baru baca Fatihah lagi.
Nah, itu caranya begitu ya. Dalam i'tidal itu membaca Fatihah lagi. Nah, terus nanti membaca surat lagi. Nah, baru nanti sumayakrul Fatihah, setelah membaca Fatihah lagi, sanian di yang kedua kali, sumayarka'u lalu ruko, sanian yang kedua kali, akhofu yang lebih ringan atau lebih pendek, minaladi dari ruko, qoblahu yang sebelumnya. Antara ruko pertama dengan ruko kedua, itu kalau bisa panjang ruko yang pertama. Sumala ya'tadilu lalu i'tidal, bangun dari ruko sanian yang kedua, baru sumayas judu lalu baru sujud as-sajdataini yang dua kali sujud bitumak ninatin dengan tumak nina fikulin di tiap-tiap sujud. Nah itu ya caranya begitu. Jadi contohnya begini, langsung dicontohin lagi, nanti bingung pula Pak Janis. Nah jadi apa ya, takbiratul ihram, niat sholat gerhana. Nah, sudah takbiratul ihram, terus baca doa iftitah, Allahu akbar kabir, dan seterusnya. Terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, faldolin, amin. Baca surat Pak, bacalah. Kalau baca enggak apa-apa, kan sunnah hukumnya ya. Terus ruko, Allahu akbar. Ruko seperti biasa, baca doa ruko seperti biasa. Terus iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah, terus baca Fatihah lagi, tidak langsung sujud. Nah, itu kalau sholat gerhana. Setelah baca Fatihah, terus baca surat, terus rukuk lagi, Allahu akbar, rukuk. Nah, terus rukuk yang kedua ini kalau bisa lebih pendek dari yang pertama tadi. Terus iktidal, baru iktidal lagi, baru sujud seperti biasanya. Nah, itu caranya begitu ya. Nah, seperti biasa. Sujud seperti biasa, berarti sujud, duduk, sujud lagi, baru tegak. Ya. Nanti rakaat kedua ya begitu lagi. Nah ya, rukuknya 2 kali, iktidalnya 2 kali, Fatihahnya 2 kali. Lah itu caranya begitu. Deal itu ya. Dua pemain, iktidalnya itu baca auzubillah. Enggak usah. Pokok ini ya, saya jelaskan ya. Ta'awud itu, semua ta'awud itu disunahkan baca tuh di awal. Fatihah ya begitu, umpama Kang Kamto. Oh, tapi nggak usah Kang, besok mah bingung pula ya kan. Ila hadratin Nabil Mustafa. Kan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kan begitu. Terus ila hadrati siapa gitu kan? Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu sebenarnya nggak dapat kesunahan sudah auzu yang kedua. Sama dengan di sholat ya. Yang dapat kesunahan baca auzu itu di Fatihah cuman yang rakaat pertama Pak Topik. Sama dengan ini. Ya, sama semuanya. Nah, rakaat pertama itulah yang nanti mendapatkan kesunahan membaca ta'awud atau audu. Baca Quran ya begitu. Kesunahannya baca ta'awudnya di awal tok. Kalau sudah di tengah, sudah tidak dapat kesunahan baca ta'awud. Nah, awal surat tidak disunahkan baca ta'awud. Tetapi kalau Pak Topik tiba-tiba yang dibaca itu tengah surat, maka itu baru dapat kesunahan membaca ta'awud. Itu caranya begitu ya. Nah, rukuk kedua enggak perlu ta'awud berarti Pak ya. Baca surat tadi Pak, yang suratnya yang enggak di awal. Enggak apa-apa, enggak payah baca ta'awud. Baca ta'awud tuh pokoknya sesudah doa iftitah tok. Nah, itu ya, kalau dalam sholat berarti cuman itu letak sunahnya ta'awud. Nah, setelah itu tidak ada kesunahan ta'awud lagi ya. Nah, jadi wayarka'u sumayarfa'u ra'sahu min ruku'i sumayadilu sumayakrul fatihata sanian sumayarka'u lalu ruku' sanian dia kedua kalinya akhafu yang lebih ringan minaladi atau lebih pendek minaladi dari ruku' qablahu yang sebelumnya sumayatadilu lalu iktidal sanian yang kedua sumayasjudu lalu baru sujud as-sajdata ini 2 kali sujud seperti biasa, dileti dengan duduk di antara 2 sujud, bitumak ninatin dengan tumak ninah filkulli di dalam tiap-tiapnya. Sujud pertama tumak ninah, duduk di antara 2 sujud tumak ninah. Sujud kedua ya tumak ninah. Sumayu sholli, maka lalu sholat rakaat ini di rakaat kedua sanian yang kedua bikiyama ini dengan 2 kali berdiri seperti tadi ya. Wa qiraata ini dan 2 kali baca Fatihah. Wa ruku'a ini dan 2 kali ruku'.
wa itidala ini dan 2 kali itidal, wa sujuda ini dan 2 kali sujud. Nah, itu seperti itu caranya ya. Jadi antara rakaat pertama dan rakaat kedua caranya sama ya. Fatihahnya 2 kali, rukuknya 2 kali, itidalnya 2 kali. Ya, yang kedua baru sujud ya 2 kali seperti biasa. Wahada, dan inilah keterangan itu makna kaulihi, makna dawuhnya Kiai Musonef fi kulli rokaatin min huma, di dalam tiap-tiap rakaat min huma, dari keduanya 2 rakaatnya sholat gerhanya. Kiamani dengan 2 kali berdiri, yatilu yang memanjangkan siapa orang tersebut al qiraata kepada bacaannya fihima, di dalam rakaat pertama dan rakaat kedua, kama seperti keterangan hukum sayati yang akan datang ini nanti. Wa fi kulli rakaatin, dan itu di dalam tiap-tiap rakaat ruku'ani, adapun 2 rukuk seperti yang diterangkan tadi. Yatilu yang memanjangkan siapa orang yang sholat atas biha kepada tasbihnya fihima, di dalam kedua rukuk, duna sujudi, bukan di dalam sujud. Kalau sujud seperti biasa 3 kali tasbih wae sudah ya. Falayatuluhu, maka kalau di dalam sujud tidak perlu memanjangkan siapa orang tersebut kepada bacaan tasbih di dalam sujudnya. Wahada, dan adapun inilah hukum itu akhadul wajah, ini salah satu 2 cara atau 2 wajah. Lakini sohihu, tetapi yang paling soheh anahu sesungguhnya sujud itu yatuluhu, ya anahu sesungguhnya hukum itu yatuluhu memanjangkan siapa orang tersebut kepada sujudnya nahu ruku ispat, sama seperti ruku alladhi, yaitu seperti ruku qablahu yang sebelumnya. Setelah sholat 2 rakaat ya selesai salam ya, wa yakhtubu, dan berkhutbahlah siapa al-imamu imam ba'dahuma setelah sholat 2 rakaat yang caranya begitu tadi. Ai sholatul kusufi, artinya sholat gerhana matahari, wal khusufi, dan gerhana rembulan. Khutbah ini dengan 2 khutbah. Khutbahnya yang bagaimana Pak Guru Tamrin? Ka khutbah tail Jum'ati, seperti 2 khutbahnya Jumat. Fil arkani, di dalam rukun-rukunnya, wasuruti, dan juga syarat-syaratnya. Nah, terus isinya apa dalam khutbah gerhana itu? Isinya wayakhisu, dan mengarahkan siapa khotib anasa kepada manusia fil khutbah ini, di dalam 2 khutbah tadi, ala taubati, atas supaya taubat kepada Allah, tobat minat dunubi, dari dosa-dosanya itu. Ayo bapak-bapak pada tobatlah, dunia sudah semakin tua, tengok sudah gerhana, kapan lagi, ya kan? Kita tidak tahu kapan matinya, dan seterusnya. Padahal bapak-bapak itu yang tukang khutbah ya. Kalau saya tidak begitu paham. Wa ala fi'lul khairi, dan atas mengerjakan kebaikan-kebaikan min sodakotin. Kenyataannya dari sodakoh, wa itkin, dan memerdekakan hamba saya atau budak, wa nawudhalika, dan sepadannya itu. Pada sodakoh lah. Untuk apa sih Harto tidak dibawa mati segala macam, kantor lah yang biasa itu sama Pak Mukhlis, Pak Tamrin ya kan. Itu pas kalau pas khutbah gitu kan. Untuk apa li Pak? Tengok nah saya ndak Harto ndak apa-apa. Pas kalau Pak Tamrin ya kan. Itu qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil musyidarin amin ya rabbal alamin. Tengoklah kemarin itu orang mobilnya 3 ternyata ndak ikut dibawa ke kuburan dan seterusnya. Padahal Pak Tamrin gitu ya. Wana hudalika, dan sepadannya itu ya kan ya. Kalau ndak besok terus sidang pleno ya kan, dipecat jadi khotib pokoknya. Qara'al mu'alif rahimahullah. Ya kan, kalau ndak itu paling ya kan dari bawah, sudah berhenti gitu. Wayasiru, dan memelankan siapa orang yang sholat bil qiraati dengan bacaannya fi kusufil qamari, fi kusufi samsi, di gerhana matahari. Jadi kalau gerhana matahari kan siang hari, ada enggak gerhana matahari malam? Enggak ada kan? Nah, itu makanya disunahkan dia bacaannya pelan, wayajaru, dan mengeraskan siapa orang tersebut bil qiraati dengan bacaannya fil khusufil qamari, di bacaan gerhana rembulan. Pak Tope kalau pas ngimami sholat gerhana matahari ya, itu sunahnya bacanya pelan. Mau lupa Pak Bang Edi, kalau pas Pak Topek lupa gerhana matahari kok dia keras, biarin, jangan subhanallah ya, nanti malah dia bingung malah lupa. Biarin ya kan. Cuman tidak dapat kesunahannya membaca pelan, cuman begitu ya.
Kakek Pak Topik lupa ya kan? Baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah kata Bang Edi. Malah lupa dia. Wah, nak baca apa lagi dia malah repot nanti. Ya kan, jadi biarin, ya kan itu. Ya sampai sudah dulu. Nah, ya itu. Enggak apa-apa kan pengalaman pertama, ya kan? Sama imam baru-baru, ya kan? Sholat apa namanya? Sholat Idul Fitri, ya kan? Begitu Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Padahal pakai takbir dulu 7 kali, ya kan? Tapi enggak apa-apa, lama-lama nanti tahu lah. Karena dimarahi makmumnya. Kolal ma'ruf. Enak kalau yang makmumnya tuh sabar-sabar, kalau udah ulangi, nah gitu pula. Ada pula yang langsung pergi ya kan. Wah, imam kayak entut katanya. Aduh. Jadi takbir sholat itu tuh Pak Topik ya. Itu enggak usah diulangi kalau pas lupa ya. Itu hukumnya sunnah hayat dalam sholat Idul Fitri. Jangan dimarah ya, kita jangan merajuk kalau imamnya keliru ya. Just biarin, namanya manusia, lupa pun enggak apa-apa. Tapi merajuk pula, ngato-ngato pula macam yang pengajian Sulang Taufik tadi kan. Oh, imam gemblung. Macam itu kok jadi imam. Padahal dia kalau di depan ngelitik tak apa ya kan. Enggak jadi sampai selesai. Baru Bismillahirrahmanirrahim langsung terduduk. Lututnya gemetar. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin. Kalau ngato ya bukan takut Pak. Kalau wali ya Pak takut ya kan. Sholat itu gemetar, dadonya tuh berdedup-dedup kalau sholat. Lah kalau kita sholat keinget itu, wah itu tadi parkiran tuh bayar modal gitu kan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, macam itu. Kalau Nabi sholat iya Pak Janes ya. Ya Pak, iya macam itu lah kita loh sholat ya kan. Nah, tadi pas manen cak-caknya ngejos ya kan, ditinggal sholat dulu. Kepikiran pula loh ya Allah, itu tadi buah pada di bawah tadi diambilin orang pun enggak. Saya sholat tadi kayaknya ada orang kubu lewat loh umpomo kan. Kalau Nabi tidak begitu Pak Topik ya. Nabi itu sholat paling depan. Orang paling belakang tuh dengar, ibaratnya gembluduknya dadanya baginda Nabi itu, saking haibahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan gemetar paling rendah biasa tadi, ya kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Atau mungkin entah ingat apa ya kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah itu bedanya. Apalagi kata Pak Janis tadi, ada barang hilang pokoknya sholat lah. Nanti ingat itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi pas begitu Allahu Akbar, kayaknya tadi pas sudah aku taruh sano tadi, saya taruh di kantong terus saya masukkan motor. Oh berarti di jok motor tadi aku taruh lah. Keinget itu kalau sholat ya. Enggak apa-apa, sholat lah. Iya. Enggak apa-apa, pokoknya enggak apa-apa ya. Kalau kita pokoknya enggak apa-apa Pak Lupi ya. Naruh jarum nak suntik tadi di mana, enggak apa-apa, ingat ya. Atau ingat tadi orang tuh suntik sudah bayar apa belum, enggak apa-apa. Pokoknya kalau kita tuh enggak apa-apa, aman, yang penting sholat tuh sudah baik. Nah, jadi kalau kembali ke ngaji ya, kalau sholat gerhana matahari sunahnya suaranya dipelankan seperti sholat zuhur lah ya. Kalau kok gerhana rembulan sunahnya suaranya dikeraskan. Namun andekan Bang Edi diingat-ingat ya, imamnya kok lupa bacanya keras, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gerhana matahari umpama ya biarin, jangan disubhanallahi malah bingung nanti ya kan. Ini tadi apa tegak pertama apa kedua, katanya 2 kali tadi kan gitu, malah bingung jadi 3 kali rukuknya sujudnya nanti. Malah repot ya gara-gara kita subhanallah tadi. Watafutu dan lepas atau hilang apa sholatul kusufi waktunya sholat gerhana, apa sholatul kusufi samsi waktunya sholat gerhana matahari, bil injilai dengan terbukanya matahari tersebut, al lil mungkasifi karena terbukanya matahari. Selain daripada itu wabi guru biha dan sebab terbenamnya matahari. Jadi waktunya sholat gerhana matahari itu memang ketika gerhana nian ya. Kalau kok dia sudah terang, maka itu waktu sholat gerhananya sudah lepas, sudah tidak dapat waktunya lagi.
atau gerhananya mepet maghrib dengan terbenamnya matahari, maka waktu sholat kusuf atau gerhana matahari tadi sudah lepas atau hilang. Kasa bigurubia kasafati watafutu apa? Kasifatin yang terbuka. Watafutu dan hilang atau lepas apa waktu sholatul khusufil komari, waktunya sholat gerhana rembulan, biingjilai dengan terbukanya watulu isamsi dan juga munculnya matahari. Labitulu il fajri bukan karena munculnya fajar, wala bigurubihi dan juga bukan karena terbenamnya rembulan. Khosifan yang terbuka falatafutu maka tidak hilang apa waktunya sholat gerhana rembulan, apa sholat gerhana rembulan. Jadi kalau kok gerhana matahari tadi batas waktunya sampai gerhananya masih ada. Nah, kalau kok gerhananya sudah lepas atau istilahnya tuh gerhana mataharinya sudah tenggelam, maka waktu sholat gerhana matahari sudah habis. Kalau gerhana rembulan itu pemokok gerhananya agak pagi, maka andaikan kok matahari sudah muncul, maka itu waktu sholat gerhana rembulan juga sudah habis. Nah itu tadi cara-cara daripada sholat gerhana. Jadi takbir serempak niat, baca a'udhu atau apa ta'awud, baca fatihah, ruku, i'tidal, terus setelah i'tidal itu baca fatihah lagi, ruku lagi, i'tidal lagi, baru sujud seperti biasanya. Setelah tegak, rakaat kedua seperti itu lagi. Waktu-waktunya begitu tadi. Kalau sholat kusuf atau gerhana matahari disunahkan pelan-pelan, imamnya bacanya. Nanti setelah itu disunahkan yaitu khutbah. Kalau gerhana rembulan, ya juga begitu. Sunahnya dikerasin. Terus nanti sholatnya setelah itu memakai yaitu khutbah dua kali seperti khutbah Jumat. Demikian tata cara masalah sholat gerhana. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Faslun fi ahkami sholatil istisqa, sholat minta hujan.